calon guru penggarap angkatan 10. Saya bertugas di SD Negeri 1 Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata, itu kaitannya dengan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dan kali ini saya akan ditemani oleh Bu Hartuti yang nanti akan saya menjadikan objek pengamatan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Tuti? Alhamdulillah Pak Kosa, saya baik-baik saja, sehat walafiat. Alhamdulillah, lebih sehat ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya Bu Tuti telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan kegiatan aksi nyata modul 2.3. Nah, di sini saya akan melakukan pra-observasi dulu Bu Tuti ya. Karena pra-observasi ini nanti akan berkaitan dengan observasi yang akan saya lakukan ketika Bu Tuti akan melakukan pembelajaran di kelas nanti. Nah, di situ nanti biar Bu Tuti dalam melaksanakan pembelajaran di kelas nanti, tujuannya jika nanti Bu Tuti melakukan pembelajaran, Bu Tuti bisa berjalan lebih baik, lebih percaya diri, dan nanti lebih siap. Karena untuk pembelajaran itu akan saya lakukan observasi. Nah, sebelum itu saya lakukan pra-observasi dulu Bu Tuti. Untuk pra-observasi nanti saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu Tuti. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini Bu Tuti. Nah, tujuan pembelajaran yang akan Ibu Tuti nanti capai itu yang seperti apa itu Bu Tuti? Oh iya Pak Kosa, nanti saya akan dalam pembelajaran materi harmoni dalam ekosistem Pak. Nah, di antara tujuannya adalah nanti siswa dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Selain itu, siswa juga dapat mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Itu Pak tujuan dari pembelajaran. Oke, jadi tujuan pembelajarannya tentang ekosistem ya, ekosistem makhluk hidup ya begitu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu terkait area pengembangan. Nanti di sini Ibu Tuti akan melakukan area pengembangan yang akan Ibu Tuti lakukan atau Ibu Tuti harapkan itu yang seperti apa ya Ibu Tuti? Setelah siswa nanti mengetahui hubungan antar makhluk hidup, siswa nanti saya kembangkan lebih menekankan pada kedudukan makhluk hidup Pak Roza. Yang pertama kedudukan sebagai produsen, yang kedua kedudukan makhluk hidup sebagai konsumen tingkat 1, tingkat 2 maupun tingkat 3, dan kedudukan makhluk hidup sebagai pengurai Pak. Jadi untuk area pengembangannya nanti itu akan menekankan ke siswa agar lebih mengetahui tentang kedudukan makhluk hidup ya Bu Tuti. Di situ karena makhluk hidup ada sebagai kedudukan sebagai produsen, kedudukan sebagai konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan ada lagi yang kedudukan sebagai pengurai ya. Baik Bu Tuti. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini nanti Bu Tuti akan melaksanakan pembelajaran itu menggunakan model yang seperti apa atau model pembelajaran apa yang nanti Ibu terapkan nanti di pembelajaran Bu Tuti? Nanti dalam pembelajaran saya akan menerapkan PBL Pak Kosa ya. Jadi problem based learning. Nah, di situ nanti saya akan membuat kelompok diskusi. Nanti dalam kelompok tersebut saya memberi tugas kepada setiap kelompok diskusi. Jadi nanti Bu Tuti akan menggunakan model pembelajaran PBL itu atau problem based learning. Nah, setelah melakukan model pembelajaran tadi, ini ada pertanyaan yang selanjutnya yaitu tentang strategi pembelajarannya ya, gitu. Nanti Tuti akan melakukan strategi yang seperti apa ini?
strategi yang nanti saya lakukan dalam pembelajaran yaitu pembelajaran berdifferensiasi. Pembelajaran tersebut nanti juga diskusi kelompok. Nanti saya memberi tugas apakah kelompok tersebut aktif atau tidak. Seperti itu, Pak Dosen. Jadi strategi pembelajaran yang akan diterapkan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Tuti. Nah, mungkin di situ nanti ada berdiferensiasi konten, ada berdiferensiasi proses ya. Jadi berpusat pada keaktifan murid ya Bu Tuti. Baik, untuk yang selanjutnya ini tentang penilaian nanti Bu Tuti. Tentang penilaiannya itu nanti Bu Tuti akan melakukan penilaian yang seperti apa nanti Bu Tuti? Nanti penilaian yang saya lakukan itu ada penilaian konten Pak Dosen. Gitu ya. Kemudian ada lagi yang saya laksanakan nanti penilaian sikap ya. Penilaian sikap saya lihat nanti dari proses diskusi. Anak tersebut itu aktif atau bahkan kurang aktif di situ Pak Dosen nanti dalam mengambil penilaian sikap tingkah laku anak. Itu yang nanti yang akan dilakukan yaitu penilaian sikap yaitu tentang keaktifan siswa tersebut dalam melakukan diskusi, apakah benar-benar aktif atau nanti siswa tersebut malah kurang aktif atau cuma diam ya Bu ya. Iya. Mungkin itu pertanyaan observasinya ya Bu Titi. Nanti semoga pertanyaan tadi atau tujuan-tujuan yang nanti akan diterapkan oleh Bu Tuti berjalan lancar, karena ini nanti akan dibawa ke observasi atau ke pembelajaran yang akan Bu Tuti terapkan di kelas nanti. Mudah-mudahan nanti semua yang tadi saya tanyakan bisa dilaksanakan secara lancar atau secara baik di pembelajaran di kelas nanti ya Bu Tuti. Mungkin seperti itu, karena setelah nanti observasi juga nanti ada pasca observasi. Nah, nanti mudah-mudahan semua lancar. Ya. Mungkin seperti itu saja ya Bu Tuti. Silakan nanti dilaksanakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
Ibu melakukan pembelajaran di kelas 5 ya Bu Tuti. Iya, Pak. Baik Bu Tuti, sekarang kita memasuki tahap yang ketiga, yaitu tahap pasca observasi. Nah, di sini saya nanti akan melakukan beberapa pertanyaan lagi yang kaitannya dengan tadi Bu Tuti sudah melakukan pembelajaran di kelas Bu Tuti ya. Baik Bu Tuti, untuk pertanyaan yang pertama ini, bagaimana ini perasaannya Bu Tuti setelah melakukan pembelajaran tadi Bu Tuti? Ya Pak, perasaan setelah tadi observasi ya Pak, alhamdulillah ya, saya sangat senang karena pembelajaran itu berjalan lancar, tidak ada gangguan apapun, dan saya juga sudah menyampaikan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran Pak Rosa. Jadi tadi lega ya Bu Tuti, Ya, lega sudah banget, Pak. berjalan lancar melakukan pembelajarannya sesuai dengan materi dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bu Tuti lakukan ya. Nah, setelah itu bagaimana juga perasaan Bu Tuti ini Bu Tuti setelah pembelajaran? Di situ kok ada saya sebagai supervisor untuk mengobservasi pembelajarannya Bu Tuti. Iya Pak, tadi ketika observasi saya itu sedikit canggung Pak, ya grogi lah ya. Saya kan tidak terbiasa di supervisi Pak, jadi grogi. Tapi itu tidak menjadi hambatan bagi saya. Ya. Usah grogi, usah canggung, biasa saja, itu memang hal wajar ya Bu Tuti. Iya. Baik, untuk yang berikutnya pertanyaannya, mungkin Bu Tuti bisa menceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang Bu Tuti lakukan tadi Bu. Oh iya Pak, untuk proses pembelajaran materi yang saya sampaikan pelajaran IPAS Pak Rosa, materi harmoni dalam ekosistem, yaitu topik makan dan dimakan. Yang pertama saya lakukan adalah menyampaikan tujuan pembelajaran Pak, terlebih dahulu kepada siswa, yaitu siswa dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Siswa juga dapat mendeskripsikan proses transformasi hubungan antar makhluk hidup Pak Rosa. Sebelum kegiatan inti yang saya lakukan adalah memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan esensial kepada siswa, yaitu dengan tujuan untuk memotivasi siswa sehingga siswa nanti sudah siap melaksanakan pembelajaran Pak Rosa. Kemudian kegiatan inti saya menjelaskan sedikit materi tentang rantai makanan. Setelah anak mengetahui sedikit materi, saya mengajak anak untuk bermain peran dalam suatu kelompok. Ada yang berperan sebagai hewan atau tumbuhan, dengan syarat hewan dan tumbuhan tersebut itu memiliki hubungan. Artinya harus bisa dimakan dan memakan dari makhluk hidup lain. Selain bermain peran, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang didiskusikan dalam suatu kelompok. Kemudian anak tersebut menggambar makhluk hidup dalam suatu rantai makanan yang hasilnya dipresentasikan di depan kelas secara berkelompok. Seperti itu Pak Rosa. Oke, jadi di sini di catatan saya juga sama, sudah sesuai dengan apa yang Bu Tuti tadi katakan ya Bu Tuti. Nah, dari saat Bu Tuti melakukan pembelajaran tadi, saya lihat itu ada hambatannya itu Bu Tuti. Nah, menurut Bu Tuti itu hambatannya apa yang Bu Tuti alami dalam pembelajaran tadi itu Bu Tuti? Oh iya Pak, tadi ada sedikit hambatan, yaitu ada siswa yang kurang aktif Pak Rosa. Dalam diskusi kelompok ada juga anak yang kurang percaya diri. Terlihat ketika
anak melaksanakan presentasi di depan kelas, ada siswa yang masih malu-malu untuk menyampaikan presentasi. Tapi menurut saya hal itu wajar Pak Bosa dan tidak menjadi masalah. Itu Pak hambatannya. Tapi bahkan yang ibu alami tadi itu tentang proses diskusinya, ada anak yang masih kurang aktif atau masih malu-malu ya untuk Iya. menyampaikan hasil presentasi kelompok ya, gitu ya. Nah, terkait dengan hambatan tadi, itu menurut Bu Tuti mempunyai alasan yang bisa menjadi sebuah hambatan itu Bu Tuti. Itu apa alasannya Bu Tuti? Alasan terjadi hambatan anak yang kurang aktif ya Pak, saya itu harus melakukan pendekatan terhadap anak tersebut Pak Bosa, dan mengkondisikan anak tersebut agar lebih aktif lagi Pak. Jadi itu alasannya Bu Tuti. Nah, Iya. kira-kira untuk menangani hambatan tadi, Bu Tuti mempunyai solusi. Nah, ini kira-kira solusi apa untuk mengurangi atau hambatan itu tadi Bu Tuti? Solusi yang terkait hambatan ketika anak kurang aktif ya Pak, saya akan melakukan perbaikan dan saya akan sering memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik Pak, untuk membangkitkan anak agar lebih aktif dan percaya diri. Selain itu saya juga harus sering berkomunikasi kepada anak tersebut Pak. Ya, jadi Bu Tuti sudah menemukan nanti solusi apa yang akan Bu Tuti lakukan kepada anak yang tadinya kurang percaya diri ya Bu Tuti dalam melakukan diskusi. Nah, itu solusinya Bu Tuti sudah menemukan solusi. Nah, ini kira-kira kapan ini Bu Tuti akan melakukan atau memperbaiki yang terjadi tadi, supaya nanti di pembelajaran berikutnya itu akan lebih baik lagi. Kira-kira kapan nih? Insya Allah secepatnya Pak Bosa. Iya, Oke. secepatnya saya akan memperbaiki anak yang kurang aktif tersebut Pak. Oke, secepatnya ya Bu Tuti ya. Ya insya Allah Pak, secepatnya. Baik, akan dilakukan secepatnya dan nanti hasilnya akan saya tunggu kabar baiknya ya Bu Tuti. Siap Pak Mudah-mudahan Bosa. solusi itu sudah bisa melakukan apa yang menjadi hambatan oleh Bu Tuti yang tadi dialami ya Bu Tuti. Terima kasih Bu Tuti, luar biasa sekali ini Bu Tuti sudah melakukan pembelajaran dan tadi mengalami hambatan dan sudah mempunyai solusi nanti yang akan menjadi sebuah perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya ya Bu Tuti. Nah, mungkin dari pasca ini, observasi ini saya sudah cukup ya Bu Tuti, karena di pasca ini tadi Bu Tuti sudah benar-benar melakukan semuanya Bu Tuti. Yang pertama di pembelajaran tadi Bu Tuti sudah melakukan tujuan pembelajarannya sudah ada, itu tadi sudah dilakukan, dan di area pengembangannya juga sudah tercapai ya Bu Tuti. Dan Bu Tuti sudah melaksanakan strategi dan model pembelajarannya juga sudah Bu Tuti terapkan, sampai tentang penilaian juga sudah Bu Tuti lakukan. Baik Bu Tuti, terima kasih sekali atas waktunya. Saya banyak sekali ucapan terima kasih sudah berbagi waktu dan pengalamannya. Saya melakukan observasi, mudah-mudahan terus berkembang dan terus lebih baik lagi ya Bu Tuti. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri ya Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.